Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kisah penyelamat hewan dari kebakaran di Los Angeles mirip seperti kisah penyelamat hewan-hewan dan burung-burung dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam. Saat banjir akan tiba, Nabi Nuh menyuruh orang-orang untuk mengumpulkan hewan-hewan dan burung-burung berpasang-pasangan, jantan dan juga betina. Dan Nabi Nuh segera memanggil hewan yang dapat didengar semua hewan dari timur hingga barat. Maka semua hewan mulai memasuki kapal Nabi Nuh. Hewan yang terakhir masuk adalah keledai. Kisah ini mirip seperti regu penyelamat yang menyelamatkan hewan-hewan di tengah kebakaran. Cuma beda Nabi Nuh di tengah kebanjiran. Seperti apa kisah heroik penyelamat hewan di tengah kebakaran Los Angeles? Berikut adalah kisahnya. Kebakaran hutan besar yang melanda California Selatan dan berlangsung berhari-hari tidak hanya memengaruhi ribuan manusia, tetapi juga hewan peliharaan, ternak dan juga satwa liar. Dalam tragedi ini, kisah-kisah penyelamat hewan menunjukkan solidaritas, keberanian dan juga kebaikan yang luar biasa. Canela, pitbull yang selamat dari reruntuhan. Seekor anjing campuran pitbull bernama Canela ditemukan oleh seorang warga di Altadena dengan kondisi sangat memprihatinkan. Tertutup abu, telapak kaki bernanah akibat berjalan di atas puing-puing dan paru-parunya tersumbat asap. Dengan bantuan seorang Samaria yang baik hati yang membawanya ke Pasadena Human, Canela mendapatkan perawatan medis yang intensif. Berkat liputan media, anjing itu berhasil ditemukan kembali dengan pemiliknya meskipun kondisinya masih terlalu lemah untuk berjalan. Sejak kebakaran dimulai pada Selasa 7 Januari 2025, Pasadena Human telah menerima lebih dari 400 hewan terlantar dan terluka. Hewan-hewan ini meliputi anjing, kuda, keledai, kambing, burung merak, dan banyak lainnya. Awalnya berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi keluarga yang mengungsi. Fasilitas ini berubah menjadi penampungan jangka panjang bagi hewan yang kehilangan rumah. Kepala Eksekutif Pasadena Human, Dia Dufresne, mengungkapkan bahwa semakin banyak hewan yang terluka datang untuk mendapatkan perawatan. Seekor husky yang mengalami luka bakar parah dengan bulu hangus dan telapak kaki terbakar menjadi salah satu contoh. Meskipun menunjukkan tanda-tanda pemulihan, hingga kini belum ada pemilik yang datang untuk menjemputnya. Selain itu, burung merak yang terluka di zona kebakaran juga menjadi prioritas penyelamatan. Skala dan juga dampak kebakaran. Kebakaran ini telah melahap lebih dari 39.000 hektar lahan, menewaskan 13 orang, dan memaksa lebih dari 153.000 orang meninggalkan rumah mereka. Tim penyelamat tidak hanya fokus pada manusia, tetapi juga pada makhluk hidup lainnya yang terjebak di zona terdampak. Seorang pria di Altadena misalnya menghubungi Pasadena Human untuk meminta bantuan menyediakan air bagi sapi, domba dan juga banteng yang tidak dapat dijangkaunya karena jembatan menuju lokasi tersebut telah hancur. Dengan penuh semangat, tim penyusun strategi untuk mengirimkan air ke hewan-hewan itu agar mereka tidak mati karena dehidrasi. Upaya di pusat berkuda Los Angeles. Di dekat Burbank, pusat berkuda Los Angeles menjadi tempat perlindungan bagi sekitar 400 hewan, mayoritas kuda. Beberapa kuda datang bersama pemiliknya yang mengungsi, sementara yang lainnya diselamatkan oleh penegak hukum yang menemukannya berlarian bebas.
Meskipun beberapa kuda tampak stres saat tiba, para relawan bekerja keras untuk memberinya makan dan juga minum, serta lingkungan yang nyaman agar mereka dapat beradaptasi. Tempat ini juga dipenuhi dengan sumbangan apel, wortel, dan makanan bagi manusia seperti pizza dan juga sandwich yang mencerminkan solidaritas luar biasa dari masyarakat. Apa pelajaran yang bisa dipetik dari bencana ini? Persiapan yang lebih baik, rencana evakuasi yang mencakup hewan peliharaan dan juga ternak sangat penting untuk mengurangi dampak bencana di masa depan. Solidaritas komunitas, bantuan yang melimpah dari masyarakat menunjukkan kekuatan empati di tengah tragedi. Pentingnya kolaborasi. Kerjasama antara lembaga, dokter hewan, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan upaya penyelamatan ini. Sadar lingkungan. Kebakaran ini menjadi peringatan akan dampak perubahan iklim dan pentingnya menjaga lingkungan. Menghadirkan harapan di tengah bencana. Upaya penyelamatan hewan di tengah kebakaran hutan ini menjadi bukti nyata bahwa kebaikan dapat bersinar meskipun dalam keadaan tergelap. Solidaritas masyarakat, kerja keras relawan, dan keberanian tim penyelamat telah memberikan harapan baru bagi banyak makhluk hidup yang terdampak. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk terus melindungi semua makhluk hidup, meningkatkan kesabaran dan pentingnya lingkungan, dan memperkuat persiapan menghadapi bencana di masa mendatang. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah SWT, di dalam Islam berbuat baik memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah yang pertama mendapatkan pahala dari sisi Allah, yang kedua terhindar dari siksa Allah, ketiga mendapat kasih sayang Allah SWT, yang keempat membuka pintu kebahagiaan, kesehatan, dan ketenangan hati, kelima mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah SWT, keenam mendapatkan hubungan sosial dan meningkatkan kualitas hidup. Beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan keutamaan berbuat baik adalah Surah Al-Quran Al-An'am ayat 160 yang artinya, siapa yang berbuat kebaikan dia akan mendapat balasan 10 kali lipatnya. Siapa yang berbuat keburukan dia tidak diberi balasan melainkan yang seimbang dengannya, sedang mereka tidak dianiaya sedikitpun. Kedua, Al-Quran Surah As-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, dia akan melihat balasannya pula. Pada dasarnya berbuat baik akan kembali lagi pada diri kita sendiri. Berbuat baik pada orang lain ternyata sama dengan berbuat baik pada diri sendiri, dan berbuat buruk ataupun jahat itu akan kembali lagi pada diri kita sendiri. Semoga yang saya sampaikan memberi manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.